menuntut ilmu kedokteran, menuntut ilmu kebidanan. Itu kan ilmu dunia, betul ya? Hukum menuntut ilmu duniawi itu status hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu yang kalau sebagian kecil orang melakukan, yang lain tidak kena dosa lagi. Jadi bukan fardu ain. Ya, misalnya pilot, nggak perlu semua orang jadi pilot. Hanya 1-2 orang, beberapa orang yang jadi pilot, maka yang lain tidak kena dosa. Karena menuntut ilmu agama, menuntut ilmu dunia, hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, misalnya bidan, hanya cukup ada 1 bidan saja ya di daerah kita, yang lain tidak kena dosa. Sekarang saya tanya, hadir ke pesta hukumnya apa? Kalau diundang, coba jawabnya serentak ya, jawabnya serentak. Kalau ibu diundang ke pesta, hukumnya apa datang? Kalau nggak datang, enggak apa-apa. Caranya. Nah, saya ulang lagi. Datang ke pesta hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang padahal diundang, bisa serah. Oke. Kata Pak Ustadz, kalau diundang wajib datang, betul? Kalau diundang wajib datang, betul? Kalau nggak datang berarti? Nah, jadi gini, coba ya. Sunat. Hadir ke pesta itu fardu, wajib kalau diundang, tapi fardunya itu kifayah. Fardu kifayah. Ketika pesta itu berlangsung jalan, tapi kita berhalangan hadir, kita nggak dosa. Ada udah sebagian orang yang datang. Paham maksudnya ini? Memandikan jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Nggak usah satu kampung mandikan jenazah, mengamuak mayat tuh beko. Ya, cukup yang mandikan 6 orang, yang lain tidak kena dosa lagi. Paham? Diundang orang datang ke rumahnya, diundangnya, diketuknya pintu rumah ibu, makan ke rumah saya ya, saya syukuran naik rumah baru, saya mau sedekah. Kalau diundang hukumnya wajib? Kalau tak datang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena status hukumnya fardu kifayah. Lagi paham tuh? Nah, pahamnya? Tidak paham, mau ulang saya besok pagi. Nah, itu fardu kifayah. Sama dengan bidan. Cukup ada 1 bidan saja di rumah, di daerah kita, yang lain tidak lagi kena dosa. Statusnya fardu kifayah, yang bisa diwakilkan oleh beberapa orang. Kalau saya datang pengajian mengisi ceramah ke KUS ini fardu ain. Tak datang saya berdosa. Kecuali ada uzur syar'i namanya. Apa namanya? Uzur syar'i. Hanya syariat yang bisa membatasi saya nggak datang. Syariat membatasi. Misalnya ada kewajiban lain. Kemudian ada macet. Kemudian kenapa-napa di jalan. Itu namanya uzur syar'i. Maka mesti ada orang lain di sini. Kalau nggak terjadi ceramah. Maka gantikan dengan orang lain supaya fardu ainnya tetap berlangsung. Kan seperti itu kan? Kalau ibu nggak datang pesta, harus digantikan nggak sama orang lain? Nah, enggak kan? Kalau sini saya gantikan. Nah, itu fardu kifayah namanya. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang kalau orang lain sudah melakukan, kita nggak kena lagi dosa. Nah, itu beda dengan ilmu agama. Menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, yang tidak bisa diwakilkan. Mau kita dokter, mau kita pilot, mau kita ulama, mau kita guru, mau kita ibu rumah tangga, mau kita asisten rumah tangga, mau kita baby sister, mau kita orang sukses, kita orang kaya, kita orang miskin, selagi kita Islam, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain, tak bisa diwakilkan. Pengajian KUS yuk, pengajian. Laluan saya lah, nggak bisa. Datang aja lah, nanti aku ceritakan sama aku kece ustazah atau beko yo, nggak bisa. Pernah kan ibu ngajak orang ke masjid pas pengajian yuk, kecenya, dulu saya lah, laluan saya lah, labiahkanlah, nggak bisa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Salat hukumnya apa? Fardu apa?
Wajib itu kan fardu. Fardunya apa? Fardu ain. Bang, abang aja lah sholat subuh 4 rakaat bang. Gantikan aku 2-nya lagi. Kan gak bisa. Ya, sama dengan majelis taklim. Ini menuntut ilmu agama fardu ain. Masalahnya di mana menuntut ilmu agamanya? Tentu dalam majelis taklim. Ibu mau nuntut ilmu agama di mana? Susah bu. Kalau usia udah expired kayak ibu-ibu ini udah susah. Udah maghrib menjelang isya ini usia nampaknya. Nah, ibu mau kuliah lagi. Terkejut bangku menengok ibu. Siako ya kan. Maka kalau kayak saya tidak bisa datang dalam majelis taklim. Saya masih bisa kuliah lagi. Otak saya masih nangkap. Iya kan? Kemudian saya masih nampak matanya. Kalau ibu-ibu nih tak datang majelis taklim, kemana mau masuk lagi bu? Betul? Nah makanya bersyukurlah kita. Di Pekanbaru ini banyak sekali pengajian-pengajian. Ibu-ibu yang di KUS, hadirlah ke KUS ini. Ya duduknya enak, nyaman, nyantai di kantor MUI Kota Pekanbaru. Masya Allah ya. Maka luruskan. Nah, clear sampai sini? Sampai sini clear dulu ya. Ya hukumnya fardu ain. Nggak bisa diwakilkan. Yuk pengajian yuk. Duluan aja lah. Nanti ceritakan sama aku. Nah, nggak bisa. Atau pengajian aja yuk. Siapa Ustazah Nela. Ini Ustazah Sera atau di TikTok? Ini Ustazah Sera atau di YouTube? Nah, apa itu majelis? Majelis itu asal katanya jala saya julusu, duduk. Majelis berarti orang-orang yang duduk. Ini majelis nih. Taklim alimaya ilmu, belajar. Berarti majelis taklim di mana ada orang-orang duduk dan belajar. Kalau ibu di rumah nonton sama suami, majelis juga. Namanya majelis nonton. Yang penting ibu duduk. Paham sampai sini? Maka ini majelis ilmu. Nah, karena majelis taklim ini hukumnya wajib, gitu ya. Maka yang pengen saya sampaikan, poin pertama, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hukumnya fardu ain. Kita letakkan dulu majelis taklim, kita pelajari dulu 5 hukum Islam. 5 hukum Islam cuma 5, nanti kita akan dapat kesimpulannya. Yang pertama, wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sholat, majelis taklim, puasa, ditinggalkan kan dosa. Zakat nggak dikerjakan kan dosa, betul ya? Yang kedua haram, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap ibu meninggalkan dosa, ibu berpahala. Jadi pahala itu bukan cuman memperbanyak kebaikan, meninggalkan dosa itu berpahala. Ibu mau gosip, teringik muka Ustazah Nela, kata Ustazah berdosa, nggak jadilah, ada pahala tuh. Ibu mau melawan suami, berdosa, anda jadi itu dapat pahala. Ibu mau keluar rumah jemur pakaian, pakai baju you can see, udah melangkah, takut dosa, nggak jadi, dapat pahala. Oke? Yang ketiga adalah makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, ditinggalkan tidak apa. Sebentar. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Nah, makruh ini banyak. Nanti kapan-kapan kita bahas khusus yang makruh. Tidur habis subuh, habis asar, ya, kemudian tidur sebelum isya, itu status hukumnya adalah makruh, ya kan? Kemudian makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Makruh hukumnya misalnya mengantuk dalam sholat, menguap dalam sholat. Jadi nguap tuh ditahan. Nanti kapan-kapan kita bahas yang makruh-makruh ya. Nah, kemudian yang ketiga ini sunnah. Apa itu sunnah? Yang keempat, sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jangan tinggalkan yang sunnah, rugi kita. Ibu mau tinggalkan puasa Arafah, diampunkan dosa setahun yang lalu, rugi. Mau tinggalkan puasa Asyura, bagaikan puasa 1 tahun, rugi. Mau meninggalkan puasa Yaumul Bid, bagaikan puasa 1 tahun, rugi. Oke? Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Yang keempat, yang 5 adalah mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa.
Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berpahala. Jadi nol. Mubah. Apa contoh mubah? Ngalai-ngalai. Boleh ngalai-ngalai? Boleh, tidak berdosa. Tapi kurangi yang mubah ini. Jangan ngalai-ngalai terus. Kurangi yang mubah, ganti dengan yang sunnah. Ngalai-ngalai kurangi, ganti dengan baca Quran. Menonton, boleh? Nonton boleh, kurangi, ganti dengan berzikir. Ke mall boleh? Boleh, kurangi, ganti dengan baca Quran. Ngangak-ngangak, boleh? Nah, boleh, kurangi, ganti dengan zikir. Jadi yang mubah ini dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Coba kita ulang sebentar sebelum balik ke maksud kita tadi. Wajib dikerjakan, dapat pahala. Ditinggalkan, berdosa. Haram dikerjakan, berdosa. Ditinggalkan, berpahala. Makruh dikerjakan, boleh, tapi Allah tidak ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang mubah nol. Udah paham ini? Udah paham ini? 5 ini adalah sumber hukum kita kalau mau berbuat dan mengambil keputusan. Yuk kita balik lagi tadi. Menuntut ilmu agama tadi hukumnya fardu ain. Berarti wajib ini didulukan. Ketika wajib berbenturan dengan yang mubah, dulukan yang mana? Dulukan yang mana? Wajib. Contoh, ibu mau pergi ke kus. Udah hidupkan motor. Nong, starter. Datang kawan. Hei, apa tuh? Aku ulang tahun sekarang. Tuh. Aku mau traktir kau makan. Kemana tuh? Makan soto Minang Baroda. Aku nih mau pengajian loh ke kus. Pengajian tuh bulan depan kan adanya. Aku ulang tahun sekali setahunnya. Mumpung aku traktir, yuklah. Cemana nih? Nanti aja lah habis zuhur. Habis zuhur suamiku di rumah. Nggak bisa lagi. Habis asar, nggak bisa doh. Aku main badminton. Habis besok ada ulang tahun le doh. Iyalah sekarang lah. Nggak mau doh. Ustazah Nela soalnya ustazahnya ceramahnya. Ustazah Nela tuh berserak di YouTube. Meko kan bulan depan ada Ustazah Nela lagi. Baputa kepala kawan. Ganti baju dah. Iyo juga ya. Ujung-ujungnya ibu pergi makan soto. Soto hukumnya apa? Soto tadi hukumnya apa? Mubah. Ibu tinggalkan yang wajib. Ibu demi yang mubah. Tidak boleh. Salah itu. Skala prioritasnya salah. Lagi musim kampanye. Banyak calon anggota dewan buka pasar murah sore-sore. Pengajian. Di dekat masjid pula pasar murah ya. Pengajian. Saya tidak pikir jemaah. Ustazah apa tuh? Pasar murah sore ini Ustazah. Ya udah kita pengajian. Sekarang saya tanya, ibu mau pergi ke pengajian. Datang kawan bilang, woi pasar murah woi. Apa tuh talua murah? Ayo pengajian, kita pengajian nih. Pengajian tuh ada minggu depan lagi. Sementara talua murah baru sekarang. Paham nih? Ibu pergilah beli talua, ibu tinggalkan Pak Ustadz. Gimana mau pinter? Gimana mau meletakkan hukum pada tempatnya? Ya, jadi dulukan yang wajib. Jangankan ibu beli telur, Ustadz ceramah di depan, ibu baca Quran aja di belakang nggak boleh. Baca Quran sunnah, mendengarkan ceramah Ustadz wajib. Saya nggak ngerti sih ceramah Ustadznya Ustazah, dengarkan aja lah, anggu-anggu aja lah. Karena kita nggak tahu dari kalimat Ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Maka nanti baca Qurannya. Sedangkanlah fokus aja nak teringik kaji itu. Apalah pula sambil pula baca Quran. Mendengarkan ceramah Ustadz sambil pula berzikir. Subhanallah, putar kepala. Hendak juga ngerti. Yang sudah fokus dulu di depan aja tak paham juga. Apalagi pula sambil bersolawat pula. Apalagi pula sambil bercerita pula. Makin kece ustazah tu ya. Lalu lupa gaji. Itu kan. Nah ini dia. Majelis taklim ini berharga.
Jadi pengajian KUS ini berharga. Di mana kita mau belajar lagi kalau nggak dalam majelis taklim? Nah, jadi kita mesti dulukan yang wajib. Saya seandainya dakwah itu nggak wajib, saya udah berhenti sejak lama. Udah beralih-alih profesi saya, tapi dakwah tetap saya tak tinggal. Nggak bisa. Mau nanti saya jadi apapun dan siapapun, ini kan wajib. Paham sampai sini? Akhirnya harus mengerjakan banyak hal tanpa meninggalkan macam dakwah lagi, penelitian dan lain-lain. Nah, ini yang saya maksud, bahwa kita mesti jelas skala prioritasnya. Karena hidup ini untuk mati, betul ya? Mati itu kalau bisa masuk surga. Masuk surga itu dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau saya dakwah ini nggak wajib, udah selesai. Latih aja orang dakwah. Yuk ada pelatihan ustadzah, sini saya latih. Suruh mereka dakwah sendiri. Tapi emangnya bisa? Nggak bisa. Paham sampai sini? Nah. Kok diam? Nah, gitu. Oke. Jadi nanti kalau seandainya ibu kira-kira ditraktir sama kawan di hari apa nih ya? Itulah saking beningnya. Lalu hari sama saya hari Senin semuanya. Hari Rabu ada kawan ngajak makan soto, godok bagulo, KUS atau pengajian atau soto. Coba kita lihat nanti Bu Ketua ya. Nah, itu dia. Karena ini wajib. Sementara yang lain hukumnya mubah saja. Kalau puasa sunat gimana Ustazah? Yang mana? Puasa sunat. Terus diundang oleh kawan ngajak makan. Gimana Ustazah? Puasalah. Makan hukumnya apa? Coba jawab, makan hukumnya apa? Makan hukumnya mubah. Kalau makan wajib, makan terus saya. Dapat pahala, berdosa meninggalkan. Nah, ya kan? Jadi makan itu mubah. Sementara puasa hukumnya ya puasalah. Clear sampai sini? Apalagi puasa kodo, mana bisa? Dah. Tadi kita udah bahas menuntut ilmu agama. Wajib. Kita udah bahas ternyata yang wajib didulukan dibanding yang sunnah, didulukan dibanding yang mubah. Sampai sini paham? Kapan saya boleh ninggalkan pengajian ustazah? Kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Nih perhatikan penting. Misalnya kita mau pergi ke pengajian KUS, baru melangkahkan kaki keluar, datang tamu. Jangan di usia, woi wajib pengajian, aku pergi pengajian lu, pulang kau, jangan. Terima tamu, menerima tamu juga wajib. Terima tamu dulu, ngangak-ngangak bentar. Yuk, aku mau ngomong lebih lama nih, tapi aku pengajian, aku pergi dulu ya. Boleh tinggal. Atau boleh ganti hari lain ke masjid yang lain. Atau misalnya anak sakit. Boleh ibu fokus ke anak dulu. Pergi ke pengajian yang lain di waktu yang lain. Atau suami sakit. Janganlah suami ibu sakit. Dado bang. Dunia aku dunianya bang. Aku ngaji bang. Jangan mengamuk suami nanti. Karena mengurus suami juga kewajiban. Jika dia berbenturan dengan yang wajib, maka dia boleh sejenak ditunda. Tapi kalau berbenturan dengan yang sunnah atau yang mubah itu tidak boleh. Maka ibu jalan-jalan ke Ramayana, lihat baju, terdengar azan. Bekosnya lah menangguang, tidak bisa dong. Lalai mak. Lah. Siap saya lanjut? Lanjut sedikit. Karena dia wajib, maka yang wajib itu susah. Karena berdosa kalau nggak dikerjakan. Maka luruskan niat kalau hadir dalam majelis taklim. Kalau niat nggak lurus, maka nggak bakal bisa. Coba setelah ini ibu boleh survei, boleh tanya. Masing-masing orang tanya ke satu orang, kumpul bulan depan, boleh nanti kita cek jawabannya apa. Tanya ke teman-teman ibu yang tidak hadir hari ini, coba tes tanya sama dia. Dia rajin ke masjid tapi dia nggak datang hari ini, coba tanya. Bu, iya. Kenapa ibu rajin pengajian? Tes aja sekali. Apa jawabannya biasanya? Awak kola tuo. Nggak ada kerajole di rumah tuh doh. Daripada suntuk-suntuk, bagus ke masjid lagi. Betul?
Kalau ini jawabannya, nggak lurus niatnya. Nanti giliran ada masak rendang kambing tak datang dia. Wallahi betul. Kenapa nggak datang? Rendang kambing lagi terjarang. Karena niatnya ngilangkan suntuk. Kalau dia nggak suntuk dia nggak akan pergi. Hati-hati. Coba tanya. Biasanya jawabannya ini. Saya tahu jawabannya nih. Oke. Nah, lah di luar kepala lah. Biasa yang kedua nih jawabannya nih. Ibu kenapa rajin pengajian? Anak cucu lah kadang-kadang. Anak cucu udah besar-besar. Daripada sendiri di rumah, lebih bagus cari kegiatan ke masjid. Kalau itu niatnya, nanti datang cucunya tak ke masjid dia. Betul Bu. Kenapa enggak ke masjid? Ada cucu di rumah. Niat ini penting. Niat ini jarang dibahas, tapi jangan macam-macam ini. Niat ini bisa merubah seluruh jiwa raga kita. Lagi. Saya contohkan lagi. Bu, kenapa ibu rajin kali ke masjid? Kebetulan arisan untuk kocok leh. Kalau di masjid ada arisan, nanti pas dapat arisan dia tak datang lagi. Betul? Yang keempat, ibu kenapa nggak ada rajin kali ke masjid? Segan dengan bu ketua. Pergi bu ketua keluar kota, kosong masjid. Yang lebih parah yang kelima. Ibu kenapa ke masjid? Rajin pengajian. Alhamdulillah kebetulan ada tebengan. Ada nebeng naik mobil kawan. Besok tak datang. Kenapa ibu tak datang? Dah ada tebengan dong. Kami dulu mengaji zaman saya saja mau pengajian jalan kaki 2 kilo. Zaman saya apalagi zaman ibu. Yang keenam. Ini salah-salah semua nih. Kenapa ibu pergi pengajian? Ingin menuntut ilmu Allah. Sekilas betul, tapi nggak kuat niatnya. Ingin menuntut ilmu Allah. Giliran ibu nggak paham kajinya, nggak mau ibu datang lagi. Datang Ustadz A. Nggak ngerti wah isi kajinya dong. Lain ujung, lain pangkal, lain tengah. Nggak ngerti dong. Nggak usah datang lagi. Nggak ngerti kita ilmunya. Tak datang ibu kalau ibu tak dapat ilmunya. Padahal menuntut ilmu bukan sekedar soal ilmu, tapi soal kewajiban. Yang lebih saya tidak mau lagi. Kus, tidak boleh seperti itu. Kalau ada, nanti ketua kasih tahu saya. Enggak ya, canda ya. Kenapa mau pengajian datang? Karena ustadznya mantap. Karena ustadznya keren. Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Ujung-ujungnya kalau ustadznya mantap, semangat ibu datang. Kalau ustadznya kita tak suka, kita tak datang. Bahkan ada ketua majelis yang ngomong sama saya udah share ke grup Zah. Saya udah share ke grup Ustazah yang datang. Rupanya Ustazah berhalangan. Apa kata orang ini nanti ke saya Ustazah? Hati-hati. Ingat Bu, saya sering sampaikan kepada kita bahwa siapapun guru kita, siapapun ustadz kita, mau kita paham atau enggak ceramahnya, mau kita ngerti atau enggak kajiannya, dengarkan saja Bu. Karena ilmu agamanya sama. Cuman cara penyampaian setiap orang berbeda. Kita nggak tahu Bu, dari ustadz yang mana kita dapat hidayah Bu. Jangan-jangan ada ustadz yang ngomongnya udah nggak terlalu kencang, terus ngomongnya juga kita nggak ngerti. Tahu-tahu dia ngomong satu hal kayak gini. Ibu-ibu, apalah kece ustadz kok. Kita semua pasti bakal mati. Takajui ibu. Oh iya ya, ibu dapat hidayah, betul ya? Maka saya punya prinsip. Semoga prinsip saya menjadi prinsip ibu juga. Bagi saya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Pokoknya kan saya dulu belajar juga. Saya punya dosen, saya punya guru. Saya tidak pernah membedakan kalau bapak ini nak ngerti saya, kalau bapak ini ngerti saya, kalau bapak ini tapu apa, kalau nggak bisa. Kenapa? Karena saya selalu berusaha mengerti siapapun guru saya. Karena hikmah itu kadang datang bukan dari guru yang kita senang. Hikmah itu datang dari guru-guru yang semuanya gitu. Maka seandainya ibu-ibu mau, tetap datanglah dalam pengajian siapapun ustadznya. Karena hadir dalam pengajian kita ambil hikmahnya.
bukan sekedar ilmunya. Yang repot itu menuntut ilmu, datang majelis taklim tujuannya adalah karena menuntut ilmu saja. Maka kita hanya mau datang kalau kita paham saja. Kalau kita nggak paham, kita nggak datang. Padahal kita nggak tahu hidayah itu dari statement ustadz yang mana. So, dengarkanlah semua ustadz-ustadz itu. Ande, sendu Bu Ketua, gimana nih Bu Ketua? Ande, Suasananya dingin-dingin. dingin-dingin ya. Nah, dengarkan aja. Walaupun memang ada yang kita senang, kita lebih sering. Nah, tapi kita tidak menutup diri dengan yang lain. Kenapa? Karena unzur maqala wala tanzur man qala. Hikmahnya kan kita tidak tahu nanti apa. Oke? Dah. Lanjut. Kok pengajian kayak menderita kali nampaknya pagi ini. Saya cuma ceramah aja. Oke. Nah, gitu ya. Kebaikan datang dari siapapun terima. Banyak jemaah ngomong ke saya, Ustazah, saya nggak seneng dengan ustadz ini. Saya pernah nengok dia makannya terlalu berlebihan. Saya bilang, Bu, itu biar menjadi urusan dia. Ibu rugi kalau ibu nggak mau dengarkan dia. Karena banyak ilmunya yang lain yang bisa ibu dengarkan. Jangan karena satu kesalahan guru kita terus kita nggak mau dengerin dia. Dia untung-untung aja hidupnya, tenang-tenang aja, kita rugi. Mau sampai kapan kita nggak mau mendengarkan orang yang sempurna saja? Mana ada orang yang sempurna di muka bumi ini? Nauzubillah. Aku dulu suka dengan ustadz itu, tapi sejak dia poligami tak mau lagi aku sama dia. Istrinya aja mau dipoligami, ibu pula yang heboh. Ibu dengerin aja lah ceramahnya itu. Iya Ustazah, ayolah. Ini anggap aja saya marah-marah nih kan pagi ini kan. Istrinya aja slow. Kenapa ibu yang harus heboh? Lah kalau ibu nggak mau dengerin dia karena dia poligami, ibu yang rugi. Pokoknya ambil aja ilmu itu yang bagus-bagus gitu loh. Paham nih? Nah. Oh, berarti pakai celana tuh enggak boleh Ustazah. Ada ustazah ini pakai celana Ustazah. Saya nggak mau lagi dengerin dia. Jangan, kata saya. Jangan. Urusan dia. Ambil ilmunya yang lain. Oke? Semua ustadz bagus. Clear? Kita tengok nanti ya. Berat clearnya ya. Oke. Apa? Iya boleh. Protes atau nanya? Nanti kita lanjut ya. Boleh tanya dulu satu atau gimana? Bagusnya. Selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Dah. Yang pertama tadi adalah apa tadi yang pertama? Menuntut ilmu wajib. Jangan benturkan dia dengan yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah luruskan niat dalam majelis taklim, ya kan? Kalau niat kita udah lurus, kita bagus. Nah, oke Ustazah, kami udah tahu itu wajib. Oke Ustazah, kami udah tahu itu adalah bagian dari didulukan. Oke, kami tahu Ustazah kalau pengajian itu kami luruskan niat. Pertanyaannya, apa yang kami dapat kalau kami datang dalam majelis ilmu? Ibu dapat banyak. Satu, dalam dalil dikatakan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dengan happy, santai datang majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Amin. Syaratnya happy, sahala, happy. Nggak boleh, deh, pengajian lo ya. Itu nggak masuk surga itu ya. Nah, ya, jadi harus happy. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam dalil dikatakan orang yang hadir dalam majelis ilmu ini bagaikan raudatan, ya bagaikan taman-taman surga. Yang ketiga, orang yang hadir dalam majelis ilmu dia akan didoakan oleh malaikat Allah. Apa doanya? Allahumma arhamhu, ya Allah cintailah dia. Allahumma fillahum, ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat dia ya Allah. Malaikat yang mendoakan mutlak, no debat. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah cintai dia. Ya Allah terima taubatnya. Paham atau enggak paham ceramah ustadz, tetap dapat doa ini. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, man talabul ilmu al-ilma baban. Siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, maka lebih baik dibandingkan sholat 100 rakaat tapi tanpa ilmu. Kemudian yang kelima, orang yang hadir dalam majelis ilmu, maka insya Allah akan ditinggikan derajatnya.
Apa itu tinggi derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tinggi derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau derajat kita tinggi di hadapan manusia, orang sungkan menyakiti kita. Orang khawatir kita dizolimi dia. Orang-orang tidak mau macam-macam sama kita. Harkat dan martabat kita tinggi di hadapan manusia. Kita tidak banyak ngomong, kita membuktikan dengan perbuatan. Orang-orang yang punya ilmu, bersahaja dia, beriman dia, berilmu dia. Apapun yang dia lakukan, orang-orang tidak mau macam-macam sama dia. Tinggi derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mau? Tuntut ilmu. Masya Allah. Dan menuntut ilmu ini wajib bagi kita semuanya. Maka saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya, apapun yang terjadi, luangkan waktu belajar. Ini ndak di perumah ada pengajian setiap Rabu sore, ada kan? Sabtu sore ada kan? Senin sore ada kan? Hari Senin pertama tengok, oh mendung. Beko hujan lo pulang kok. Senin depan aja lah. Senin depan ndak mendung tapi paneh badangkang deh yang ngek bana kok. Minggu depan lah. Minggu depan kan ada lagi pengajian Senin. Minggu depan tidak mendung, tidak panas, tapi gerimis-gerimis panas. Oh, kau hujan orang mati kok mah. Minggu depan aja lah. Minggu depannya lagi tidak mendung, tidak hujan, tidak gerimis-gerimis panas. Tapi lebat deh, lebat tak akan datang Ustadz nih. Ya, minggu depannya lagi tidak panas, tidak mendung, tidak gerimis-gerimis panas, tidak lebat, mati lampu. Oh, ndak ada diumumkan di masjid, ndak pengajian nih doh. Udah 5 minggu nggak datang. Orang kalau kita mau, kita akan mencari 1000 cara. Tapi kalau kita tidak mau, kita akan cari 1000 alasan. Allahu a'lam bishawab. Daripada jantung ibu ndak aman, saya akhiri aja lah. Sebelum tanya jawab. Takut saya jadinya. Pengajian ini tentang majelis ilmu, tegangnya luar biasa. Oke, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Berdiri ya bahwa biar jelas suaranya. Pengajian di setiap hari, kadang-kadang sampai 3-4 kali kita pergi kan. Sekali-sekali ada hari Bu, saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu saja, rata-rata saya pergi pengajian bisa kadang 1 hari, 2 kali atau 3 kali, dari maghrib sampai isya di masjid, dari subuh sampai duha di masjid kan. Nah sekali-sekali datanglah cucu saya tuh libur ya, itu pun cuma seminggu sekali datang. Kadang-kadang saya tinggalkanlah satu pengajian saya tuh untuk menemuin cucu saya itu ya, karena sibuk saya pergi terus. Tahu cucu saya udah besar aja, nggak tahu lagi saya perkembangannya gimana. Apakah berdosa saya seperti itu? Baik, saya jawab ya. Ibu tidak perlu khawatir, karena ibu udah ikut pengajian lain. Pengajian itu juga tidak harus setiap hari kok. Tidak harus 3 kali seminggu itu liburnya cuma Sabtu Minggu, enggak. Yang penting sudah melakukan. Yang berdosa itu tidak melakukan satu pun. Dia cuma sekali seminggu, tapi lah sebulan nggak datang, itu baru berdosa. Pengajiannya cuma sekali seminggu, udah 2 bulan dia nggak datang, itu baru berdosa. Ya Allah Bu, saya sering bilang sama jemaah Bu, mau jadi apa kita nggak punya ilmu nih Bu. Sholat lupa rokaat, sujud sahwi nggak tahu caranya. Pengen punya cucu nggak tahu doanya. Pengen sujud syukur nggak tahu caranya. Pengen sholat qobliyah zuhur 4 rokaat bingung caranya. Pengen tahajud pening juga caranya. Pengen sholat witir nggak ngerti caranya. Susah kan kita kalau nggak punya ilmu Bu. Nah jadi makanya menuntut ilmu itu status hukumnya benar-benar wajib. Makanya saya selalu bilang kepada jemaah online dan jemaah offline saya, beruntunglah kalau ibu suka dengan pengajian-pengajian ilmu. Tidak semua orang suka pengajian. Nggak semua orang suka diceramahi. Nggak semua orang suka dengan dalil. Nggak semua orang suka dengan menuntut ilmu agama yang ribet-ribet suruh ngapal. Kalau ibu bagian dari orang yang suka dengan ilmu agama, syukurilah. Ini adalah nikmat yang paling besar. Bukan uang nikmat paling besar. Nikmatnya menuntut ilmu Allah. Karena enggak semua orang yang punya nikmat ini. Enggak semua orang yang punya rasa suka ini. Rasa suka udah Allah anugerahkan kepada kita.
Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Ibu penyakit apa? Ibu sombong, sembuh kok kalau datang pengajian. Ibu hasad, iri sama orang. Ustadznya ada ngingetin, nanti diingetin sadar. Apa penyakit ibu apa? Suka buka aurat keluar rumah. Dengerin aja ustadz terus, nanti takut tuh lama-lama. Bener itu. Apa ibu? Apa sih penyakit yang nggak bisa disembuhkan? Dosa apa sih yang nggak bisa diampunkan? Apa? Ibu suka melawan suami? Dengar aja ceramah ustadz, masuk neraka, berubah tuh. Ibu suka gosip, dengerin aja ceramah, berubah nanti tuh. Apapun penyakit hati itu bisa sembuh. Asal mau kita datang dalam pengajian, mau mendengarkan pengajian online. Tapi kalau nggak dengarkan sama sekali, nah kayak mana kita mau jadi orang baik? Cocok? Dah. Ustazah? Tak, siap. Ngeri panggilnya, saya sesuaikannya dengan nadanya. Iya. Kita kan sering mengikuti pengajian di Ustazah, terutama di masjid. Seandainya kita berhalangan tuh, halangan wanita itu, Ustazah, kayak mana Ustazah? Boleh kita pergi atau gimana Ustazah? Yang pertama. Yang kedua Ustazah, cara mengajak teman itu ikut menuntut ilmu seperti ini payah Ustazah. Caranya tuh kayak mana supaya lembut ya Ustazah? Kayak Ustazah bilang tadi, banyak alasan dia gitu kan. Gimana supaya lembut hatinya Ustazah? Terima kasih Ustazah. Oke. Terakhir coba satu lagi. Sambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mungkin kebalikan dari si ibu itu ya. Iya. Kalau saya kan orangnya suka mengajak teman-teman ikut pengajian. Iya. Dan alhamdulillahnya itu yang saya ajakin itu orang mau gitu. Mau. Tapi ada tapinya Zat. Jadi kalau misalnya nih kita ajakin gitu kan ke satu pengajian gitu, pengajian lain dia mau gitu kan Zat. Tapi itu terkadang sekali dua kali itu dia nanti cerita ke teman-teman pengajian kita itu, saya ini kalau bukan mau beribah ya maksudnya, jadi saya ini diajarnya nih kalau ada supirnya, jadi dia mengatakan saya itu supirnya gitu loh. Oh iya, berarti nih aja. Jadi gitu kan saya supirnya. Nah sekali itu nggak terlalu saya ini kan, tapi kok setiap dengan pengajian lain dia selalu bilang saya tuh kalau begitu supirnya ini si B ini gitu. Tapi Mbak bisa memang. Tapi Mbak memang bisa. Bisa. Saya yang ngajak gitu, tapi lama-lama saya merasa gak nyaman gitu. Karena dibilang supir. Supir, saya dibilang pegangan gitu kan. Nanti saya bilang ke teman ibu ya. Ya siap. Ya terus. 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 Kalau misalnya yang saya dengar tuh supir saya gitu. Baik. Siap. Satu lagi, oke. Tunggu dulu, saya simpan pertanyaannya dulu. Tadi itu 2 ya, ini satu lagi. Gini saya kan ada di beberapa tasin. Jadi kan di setiap tasin itu terkadang kita kan ada PR. Ada PR hafalan untuk di rumah. Jadi misalnya di tasin 1 ini misalnya kita baca Al-Qurannya misalnya di halaman 20. Nah misalnya yang nanti yang di tempat lainnya halamannya misalnya 101. Nah kita kan di rumah juga ada tilawah mandiri kan Zah. Nah jadi itu kalau setiap harinya itu kita membaca Al-Quran dengan yang berbeda-beda halaman itu, membaca basmalah dan ta'awuz itu atau boleh dilanjutkan? Yang beda nih di tahsin 2. Tahsin ini cuma saat pengajian aja. Kan ada 2 tahsin. Iya itu. Saat pengajian aja dengan ustadz, dengan ustazahnya. Iya. Di rumah ada bacaan sendiri. Ada PR kami setiap harinya gitu, satu halaman gitu. Tapi bacaan sendiri. Iya, baca sendiri mandiri. Jadi di rumah kan kita kan setiap malam juga kadang ada tilawah mandiri juga kan, Jadi terkadang saya habis sholat gitu, saya lanjutkan misalnya kasih ini di halaman 20 PR-nya, terus nanti di yang ini 100, nanti halaman saya misalnya yang 300, halaman 300 itu. Terus apa bisa digabungkan sekali kita membaca Al-Qurannya? Oke, siap. Itu aja, makasih ya Zah. Pertanyaan pertama sama-sama. Pertanyaan pertama adalah wanita haid itu masuk masjid, perbedaan mazhabmu. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. 4-empatnya berbeda mazhab. Saya ulang, 7 langkah nggak boleh masuk berdosa.
Boleh masuk, tak boleh duduk. Toga aja. Boleh. Boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Boleh masuk, tidak boleh menetes, tapi boleh duduk. 4 mazhab, ibu terserah mau ikut yang mana. Kalau ibu nggak boleh masuk tapi asal tak menetes, masuklah, asal nggak netes. Boleh masuk, tak boleh duduk, ibu diteras aja lah, dengerin ustadz dari luar. Tak boleh sama sekali, ya ibu nggak usah masuk sama sekali. Suruh ustadznya pakai mic luar. Ya kan? Atau misalnya dan seterusnya. Ibu pilih aja yang mana ibu mau. Dan tidak boleh ibu dan tidak boleh ibu suka-suka berubahnya. Hari ini aku lagi rajin, saya ikut Hambali aja lah, boleh masuk asal tak menetes. Besok ustadznya mantap doh, Syafi'i aja lah, anda boleh. Saya lagi balas, jangan ya. Pilih salah satu yang ibu mau saja. Kalau rajin, saya pikir ya boleh masuk asal tak menetes. Tapi itu nggak rekomendasi, terserah ibu. Kemudian yang kedua adalah saya ngajak teman, terus teman itu nggak mau. Nggak apa-apa bu, tugas kita cuma mengajak. Sekarang saya tanya ibu, saya ngajak bu ketua pengajian, bu ngaji yuk. Bahasanya gitu aja, bahasa biasa aja bu. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuannya. Janganlah pakai bahasa yang cepat, yang tinggi. Bu, utlubil ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat. Terus dia bilang, terus gue harus bilang, wow gitu ya. Bu ngaji yuk, kayak gitu. Terus dia nggak mau, ya sudah. Jangan ibu ceritakan ke orang. Tengoklah Tuhan disuruh ngaji ndak mau ayo dong. Jangan, nanti gosip. Tugas ibu cuman, yuk bu ngaji yuk. Dulu saya lah, ya udah saya tetap dapat pahala kok, walaupun nggak sukses. Tapi seketika saya bilang, bu ngaji yuk. Dia mau, kemudian beliau mengamalkan, saya dapat pahala. Pahala jariah. Paham? Ibu ini sebaliknya. Ada kawannya semangat ngaji. Tapi beliau terus yang nyetir. Kebetulan beliau ada fasilitas. Cuman gak asik juga si kawan ini. Saya dibilangnya supir. Kalau saya jadi ibu, ini jawabannya gak pakai syariat nih. Maksudnya gak pakai hukum-hukum. Saya gak apa-apa dibilang supir. Ini saya. Setiap orang punya pribadi yang berbeda. Di keluarga saya saja, saya tuh sering dibilang supir. Sama. Woi tinggal supir nanti, woi, gitu. Karena fokus kita sebenarnya orang itu tidak sedang nyakitin kita. Dia sedang bercanda saja. Nggak apa-apa. Saya aja sering dibilang supir sama keluarga saya. Pas nyampe, pir katanya. Coba bayangkan. Ya kan, kayak mana? Jalan-jalan kemana? Supir tinggal, supir tinggal. Kadang-kadang, jangan gituin sama supir. Nggak dibawanya kita nanti, gitu kan? Ya ibaratnya itu biasa saja. Jadi menurut saya nggak ada masalah itu. Tapi selagi ibu bisa. Kalau ibu nggak bisa, tidak perlu ibu paksakan. Ini konsepnya. Kita dibilang supir, dia cuma bercanda. Saya yakin 100% itu bu. Kalau kita bisa, kita bawa mereka. Kalau kita nggak bisa, nggak usah dipaksa bu. Karena membantu itu juga nggak wajib. Itu juga sunnah. Jangan sampai ibu terbebani. Karena itu sunnah saja bu. Membantu. Karena nggak ada kewajiban kita menebengkan dia ke tempat kita. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, harus kita masuk mindset bahwa ini pahalanya gede. Mengajak orang datang ke dalam majelis taklim. Lalu kemudian setelah itu, kalau orang tuh mengamalkan tanpa ibu harus ceramah. Tanpa ibu harus ceramah, ustadznya yang ceramah, maka ibu tetap dapat pahala yang sama. Hanya sekedar ibro, saya tak sebutkan namanya. Saya punya satu jamaah yang sudah usia 50-an apa 60-an ya, usia ibu tuh ya. Beliau bahkan jadi jamaah itu udah tua-tua bu ketua. Beliau wakafkan satu motornya untuk ada orang yang jemput kawan-kawan. Banyak orang tuh dijemputin satu persatu motor. Dan itu terjadi kurang 2 kali seminggu. Itu pahala besar. Kemudian gak apa-apa bu dibilang supir, gak masalah, is okay lah. Ya cincai lah. Kemudian yang kedua adalah tahsin. Tahsin, kita di pengajian tahsin surat lain. Di pengajian yang lain surat lain lagi. Lalu kemudian kita ada pengajian sendiri rumah. Secara umum tidak ada problem sama sekali. Hitungnya per huruf bu. Satu huruf satu pahala. Cuman saran saya, kajian pribadi ibu tetap ibu lanjutkan sampai hatam.
Nanti boleh jeda di hari Jumat untuk surat-surat khusus Al-Kahfi, Al-Waqiah, Yasin. Kajian pribadi ibu lanjutkan sampai terus. Jumat jeda bentar, Sabtu lanjutkan lagi kajian pribadi. Sedangkan PR tahsin ibu kerjakan ibarat dia PR saja. Nggak bisa sekalian dibaca gitu kan? Boleh dibaca di satu waktu. Maksud saya itu kalau kita bacanya itu di awal basmalah sama taus itu dilanjutkan. Oke, baik. Al-Baqarah misalnya dengan Al-A'la, lanjut, nggak usah harus bismillah. Nggak usah. Yang ibu maksud baca Al-Baqarah, bismillah, Al-Baqarah, auzubillah. Putar lagi, bismillah, Al-Baqarah, auzubillah. Nggak harus. Lanjut aja, nggak usah jeda, nggak usah ditutup terus dimulai lagi, nggak harus. Enjoy aja, nggak apa-apa. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu di bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.